Momen kita masih ngobrol sama Mbak Ani Jati, penulis buku Biar Tua Tapi Bahagia. Nanti Mbak Ani akan membagikan 3 buku ya Mbak Ani ya. Ada tanda tangannya. Ada yang tidak bisa didapat di toko buku, tapi buku, khusus iya. di sini ya. Yang ada tanda tangannya maksudnya ya. Kalau bukunya boleh di toko buku manapun. Coba baunya juga beda, ada Oh parfumnya. gitu. Oh, ada lipstiknya enggak ya? Oh. Ini untuk Anda yang komennya dinilai sama Mbak Eni bagus gitu ya, apa aja sih boleh, sambil curhat juga nggak apa-apa ya Mbak Eni ya. Boleh banget. Jangan lupa nih kesempatan terakhir Anda di 08 12 12 943, boleh juga melalui Facebooknya Woman Radio atau di Twitter. Nah ini ada, tadi perempuan kan Mbak, ini bapak-bapak, laki-laki ya. Mas jadi manggilnya Mas Rahman ini nggak tahu di mana di 021512 sekian. Yang pertanyaan gini Mbak, apakah dijelaskan di dalam buku langkah-langkah untuk tetap bahagia, kemudian trik-triknya untuk menanggulangi penyesalan karena usia telah senja? Penyesalan usia senja itu sebenarnya nggak ada. Kalau penyesalan melakukan satu kesalahan itu yang ada. Nah di sini karena kalau sampai menyesal kita di usia tua berarti ada kesalahan yang kita lakukan. Kesalahannya itu bukan berarti waktu kita muda gimana gitu, enggak ya. Tapi kesalahannya kita nggak mempersiapkan kebahagiaan itu dari sejak muda. Karena sebetulnya kebahagiaan ini kan bukan barang jadi ya, bukan barang yang siap saji ya. Jadi tetap harus kita persiapkan dari kita mulai usia muda ya kan. Kita memupuk kebahagiaan buat diri kita, menanam ya kan, menanam kebahagiaan buat diri kita sendiri, dan kita nanti memetik buahnya si kebahagiaan itu pada saat kita umur kita usia tua ya. Jadi misalnya gini, karena saya nggak pengen tahu apa yang disesali ya kan, dalam setelah kita tua ini apa yang disesali, keriput ya kan. Keriput itu ini loh, anugerah Tuhan loh, ya kan? Karena hanya orang tua yang punya. Orang tua yang punya, dan di toko nggak ada. Gimana kita mau beli keriput di toko ya kan? Tapi sebetulnya kebahagiaan itu memang bisa dipersiapkan dari usia muda ya Mbak? Iya, karena sebetulnya kita bersama itu gini, kalau kita kembali lagi ya, kita bisa belajar mensyukuri ya. Susah emang kita mensyukuri sesuatu itu susah. Tapi bisa lagi nih, kita lagi ada masalah gitu ya. Terus kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik ya. Akhirnya misalnya bisa lewat ya kan. Itu pada saat kita sesudah menyelesaikan masalah itu dengan baik ya, dan mendapatkan solusi dengan itu kan baru tahu rasanya bahagia itu gimana. Ya kan? Yang simpel aja. Kita misalnya kehilangan ballpoint deh ya, yang kita beli dengan harga mahal misalnya ya, nyelip nih nggak tahu kemana. Begitu kita ketemu tuh ballpoint, wah kita ciumin kan, tuh ya, kita seneng banget deh tuh ya tuh ballpoint ketemu, itu kan kebahagiaan, ya kan. Nah itu dari hal-hal kecil itu kita belajar, ya kan. Apa sih trik kita karena trik satu orang ke orang menemukan kebahagiaan itu beda-beda, karena kan tergantung itu semua kan karena itu ada dalam diri kita pribadi sendiri, masing-masing masing-masing ya, sifat, karakter semua itu sangat mempengaruhi ya. Terus jadi kita belajar dari diri kita sendiri ya kan, dari pengalaman yang lalu ya, karena pengalaman itu tuh guru yang paling baik. Itu kita pelajari pada saat kita menemukan kebahagiaan. Oh ini tuh caranya ya kita menemukan kebahagiaan. Jadi trik-triknya itu sebenarnya nggak ada, karena trik-triknya itu ada dari kita sendiri, dan dari tiap orang ke orang itu sangat berbeda gitu. Jadi kalau penyesalan kita menjadi tua itu nggak boleh ada. Yang kita sesali adalah kita tua nggak bahagia. Nah itu kesalahan kita sendiri ya. Tapi nggak ada kata terlambat kali ya. Nggak ada kata terlambat ya kan. Sampai kita misalnya masih dikasih umur sampai umur 90, sekarang Pak Rahmat usianya berapa ya kan, mungkin baru 40 misalnya. Kan masih ada 50 tahun lagi, masih lama loh. Ya, masih baru ya. Dimulailah dari sekarang ya kan. Misalnya Pak Rahmat sekarang umurnya misalnya 70, masih 20 tahun lagi ya kan. Itu makanya kita pergunakan waktu yang kita punya ini ya, itu sebaik-baiknya untuk berbahagia.
Mudah-mudahan Pak Rahmat bisa mengambil Ya, intisari mudah-mudahan dari sudah dengar suara saya yang serak-serak ngantuk ini. terang-terang ngantuk, saya baru tahu terang-terang ngantuk. Ini ada lagi nih Mbak, ada Mbak Dewi Wahyuningsih yang katanya pas banget nih bukunya Biar Tua Tapi Bahagia. Karena dia banget katanya curhatannya nih, karena dia ini dengan sang suami ini perbedaan usia cukup jauh, jadi suaminya lebih tua dibandingkan dengan dirinya. Tapi ternyata perbedaan usia yang cukup jauh itu perbedaan ini suatu rahmat karena dia justru merasa berbahagia, bisa menemukan kebersamaan yang erat di antara mereka. Jadi Nah, memang itu kebahagiaan bagus bisa banget seperti itu ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Dewi. Mbak Dewi ya. Berarti di sini Mbak Dewi meskipun usia suami jauh di atas Mbak Dewi ya, tapi Mbak Dewi bisa mensyukuri kondisi ini. Nah, dengan mensyukuri ini Mbak Dewi menemukan kebahagiaan. Ini bagus banget, ya kan? Jadi apa namanya? Kita harus bisa menemukan dalam situasi apapun, ya kan? Dalam keadaan apapun, ya kan? Apa namanya tuh? Di situ pasti ada kebahagiaan. Ini Hal-hal yang positif karena ya. kalau dipikir orang lain ya yang nggak bisa menemukan, nggak bisa mensyukuri keadaan ini ya, beda umur buat suami itu kan apa penyesuaiannya susah ya. Mungkin kita si istri lebih muda, apa namanya itu masih suka misalnya nih jalan-jalan ya kan, suami udah lebih suka di rumah. Dari bacaan aja mungkin juga udah berbeda ya kan. Nah dari makanan misalnya juga semuanya kita nggak usah berbeda usia aja ya kan. Pasti perbedaan itu banyak banget kan antara suami istri kan. Waktu itu kan kita dari yang berbeda dijadikan satu kan, itu kan banyak banget perbedaannya. Nah di sini kalau misalnya kita apalagi dengan perbedaan usia yang jauh ya, itu kan bisa menemukan, itu bagus banget gitu. Ya, berarti mungkin Mbak Dewi ini sudah menemukan Ya. kebahagiaannya dengan sendirinya ya, Sudah dengan mensyukuri perbedaan tersebut. Ya kan, sudah mensyukuri apa namanya hidup ini melalui perbedaan usia dengan suaminya tadi. Mbak ini kalau misalnya mau di wrap up nih dari buku Biar Tua Tapi Bahagia, kira-kira apa yang mau disampaikan ke woman, pesannya melalui buku yang dirilis ini? Ya kita yang penting satu ya, dalam hidup kita itu harus bahagia, ya kan? Saya ulang lagi, dalam kondisi apapun, ya kan, situasi apapun kita tetap harus bahagia. Dan caranya kita sendiri yang tahu, ya kan, gimana caranya kita membahagiakan diri kita sendiri. Karena dalam hidup ini kan penuh dengan problematik ya. Yang satu belum selesai muncul yang satu, ya kan, mungkin yang kedua belum selesai muncul lagi yang satu ya. Jadi di situ kita harus pintar-pintar mempermainkan apa namanya tuh kebahagiaan yang ada di diri kita sendiri, kita gali ya kan, kita sajikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu bisa bahagia ya, jadi kita menghadapi hidup itu selalu optimis. Jadi kebahagiaan dicari dari diri kita sendiri. Karena kita yang gali dari kita dan di mana letaknya, ya kan, itu karena bahagia itu adalah rasa ya. Itu orang kan selalu kalau rasa megang dada ya udah anggap aja bahagia itu ada di dada gitu ya. Kan? Jadi yang penting galilah yang apa yang kita miliki ya kan, termasuk kebahagiaan tadi itu kita sajikan lagi buat diri kita sendiri lagi. Oke, itu yang betul ya Mbak ya, itu harus seperti itu. Walaupun Anda sudah tua seperti judul buku Mbak Ani Biar Tua Tapi Bahagia, tapi searching for happiness itu penting ya. Kita nggak perlu nyari kemana-mana, misalnya apa namanya tuh sampai kita sorry nih ya, misalnya tuh sampai operasi plastik ya kan, botox segala macam, itu bahagia sih, bahagia banget begitu kita muda lagi, bahagia banget kan, kita lebih cantik, lebih ganteng. Sekarang cowok juga banyak yang operasi plastik ya, nggak cuma cewek aja. Jadi tapi itu kebahagiaan semu, ya kan. Nah itu penting juga kebahagiaan semu, karena untuk apa namanya, sebelum kita menemukan kebahagiaan yang apa namanya yang bisa kita rasakan seumur hidup ya, itu kita kebahagiaan semu itu untuk variasi, ya kan. Mbak Ani ini ada kontak person nggak Mbak, kalau misalnya woman di rumah masih tertarik nih selain membeli bukunya ya di toko buku, apa yang ada Facebook atau Ya, Twitter? saya ada, kalau kepengen ngobrol sama saya, bisa, saya punya Facebook, namanya juga Ani Jatiwe ya. Twitter saya juga Ani Jatiwe, terus saya juga ada website anijati.com. Anijati.com ya. Jadi apa namanya, bisa ngobrol lah, terutama di Boleh Facebook curhat ya.
Siapa tahu nanti kalau misalnya Curhat boleh kok. Boleh banget. siapa tahu jadi inspirasi kan curhatannya Iya, atau makanya. status BB-nya atau status Facebooknya. Anyway kan kita ada 3 buku nih Mbak Ani nih. Mungkin karena ini bagus-bagus semua ya curhatannya, jarang-jarang juga orang Bingung mau juga nih. open apa namanya cerita ke kita ya. Ini ada Mbak Eni tadi, kemudian Mas Rahman dan juga Mbak Dewi. Gimana kalau kita minta kasih ke mereka aja? Boleh. Jadi Cocok nanti tuh. Pertanyaannya bagus-bagus Pertanyaan dan bagus-bagus, ya. apa namanya bisa inspirasi juga untuk orang lain ya. Karena juga ada beberapa cerita mereka yang hampir mirip dengan Ya, di buku mirip, ya. ya. Jadi Mbak Eni, kemudian Mas Rahman dan juga itu melalui SMS, kemudian Mbak Dewi Wahyuningsi melalui Facebook nanti akan kita catat nomornya, nanti akan mendapatkan buku Mbak Ani yang judul Biar Tua Tapi Bahagia plus dengan tanda Plus tanda tangannya tangan. langsung dari Mbak Ani. Dan harum. Dan dengan parfum ya, semprotan parfum. Mbak Ani terima kasih sudah bincang-bincang di Sama-sama. Women Radio, inspiring sekali. Mudah-mudahan Women juga bisa mendapatkan hal yang positif dari perbincangan kita pagi ini. Women sekaligus juga saya dan Mbak Ani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian juga kita ketemu lagi besok ya, tetap di Sunblock. Bye.